Baik, di video ini saya akan membahas mengenai soal latihan yang sudah Anda kerjakan di sesi 3 kemarin. Di sesi 3 kemarin ada dua versi soal. Soal yang pertama adalah soal ganjil dan ada yang kedua adalah soal genap. Saya akan membahasnya per soal ya. Jadi sekaligus tiap soal kita bahas. Cuman untuk poin nomor 1, buatlah database, rasanya saya tidak perlu bahas lagi karena ini sudah pernah kita bahas di kelas. Untuk pembuatan tabel juga rasanya juga sudah pada bisa ya, karena ini juga sudah kita sempat bahas di kelas. Saya langsung masuk ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 untuk soal yang ganjil maupun soal yang genap, karena yang saya lihat rata-rata untuk pembuatan tabel, untuk merelasikan antar tabel, rasanya Anda sudah bisa karena Anda sudah lihat videonya mungkin ya. Nah, sekarang akan saya coba bahas dari soal 5 sampai soal nomor 14 untuk ganjil dan genap. Oke, saya coba mulai dengan yang ganjilnya terlebih dahulu. Kode buku di tabel buku harus 6 digit, 3 digit huruf besar, dan 3 digit berikutnya angka. Jika tidak memenuhi, maka muncul pesan kesalahan harus 6 digit, 3 digit huruf, selanjutnya angka. Oke, langkah yang Anda kerjakan, Anda tinggal buka tabel bukunya di Sun View, terus Anda pilih kode buku. Nah, Anda tinggal masukkan di input pasnya seperti ini ya, lebih besar LLLLL dan 999. Terus di validation rule-nya Anda gunakan rumus len kode buku sama dengan 6. Terus di validation text-nya Anda tinggal isikan harus 6 digit, 3 digit huruf, selanjutnya angka. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 5 yang soal ganjil ya. Untuk soal yang genap, panjang nomor anggota harus 4 digit dan angka semua. Jika tidak, tampilkan pesan kesalahan harus diisi angka 4 digit. Oke, langkah yang Anda harus kerjakan, Anda tinggal klik kanan tabel anggota di Sun View, terus Anda pilih nomor anggota. Di input masnya Anda isikan 999. Di validation rule-nya sama seperti yang sebelumnya. Gunakan rumus len nomor anggota sama dengan 4. Di validation text-nya Anda cukup ketikkan nomor anggota harus 4 digit huruf. Nah, kalau Anda bertanya kenapa harus menggunakan 9 dan harus menggunakan simbol L, nah ini sebenarnya Anda bisa baca di bukunya. Jadi 9 ini menunjukkan bahwa digit tersebut harus diisi dengan angka dari 0 sampai dengan 9. Sedangkan L ini menunjukkan bahwa 3 digit pertamanya boleh diisi dari huruf A sampai dengan Z dan tidak boleh diisi dengan angka gitu. Jadi ini ada maksudnya. Sedangkan untuk yang lebih besar di sini agar huruf-huruf 3 digit yang pertama ini secara otomatis huruf kapital. Nah, ini tidak berpengaruh pada angka, karena angka kan tidak mengenal kapital dan non-kapital. Sehingga kita cukup menambahkan lebih besar di depan, terus L 3 digit, dan 9 3 digit. Oke, untuk yang soal nomor 6, soal ganjil. Jenis kelamin menggunakan combo box dengan pilihan laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Jawabannya Anda cukup buka tabel anggota, terus pilih jenis kelamin, Anda pilih lookup. Nah, lookupnya Anda pilih combo box, display control-nya, terus resource type-nya value list. Resource-nya adalah Anda ketikkan kutip 2 laki-laki, koma atau titik koma tergantung settingan komputernya, kutip perempuan, kutip 2 lagi. Nah, itu untuk jawaban nomor 6 soal ganjil. Sedangkan untuk yang soal genapnya, agama menggunakan combo box dengan pilihan Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Ini langkahnya sama, hanya membedakan kalau tadi kita buatnya di jenis kelamin, sekarang Anda kerjakannya di agama. Jadi Anda cukup pilih display control-nya seperti tadi, combo box, terus resource type-nya pilih yang value list,
Nah, row source-nya Anda ketikkan seperti tadi. Jadi tinggal isikan kutip Islam, kutip, titik koma atau koma, Katolik, titik koma, Protestan, titik koma, Hindu, titik koma, Buddha. Nah, ini tinggal Anda save dulu tabel anggotanya. Terus Anda buka data sheet view. Anda tinggal cek. Seharusnya nanti di agama sudah ada isian. Pilihannya adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Nah, itu untuk jawaban dari poin 6 soal genap. Oke, kita lanjutkan untuk poin 7. Nomor telepon menggunakan kode area dan pemisah sebagai berikut. Nah, ini Anda harus perhatikan bahwa telepon ini tidak memungkinkan diisi dengan huruf. Jadi jika jawabannya Anda menggunakan apostrof, itu tentu salah. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Anda tinggal design view, Anda tinggal pilih, ini misalkan saya rubah dulu, jadi nomor telepon. Nah, tinggal Anda pilih general. Nah, kalau Anda isikan dengan simbol seperti ini tentu salah. Yang Anda harus kerjakan adalah di input mas. Kenapa? Karena untuk nomor telepon ini tidak boleh diisi dengan huruf. Jadi kalau misalkan saya buatnya seperti ini, nah sebenarnya ini sudah bisa ya, sudah bisa menampilkan tampilan seperti yang diminta. Cuman permasalahannya ketika nanti ini saya isikan dengan huruf seperti ini, maka dia akan bisa tersimpan. Dan ini jadinya salah. Sedangkan yang kita minta untuk nomor telepon tentu harus diisi dengan angka ya, tidak boleh diisi dengan huruf. Oleh karena itu jawaban yang tepat untuk yang soal nomor 7 ini tidak dibuat di format ya, tapi Anda harus buatnya di input mas ya. Jadi kurung 999 strip 999. Nah, sehingga ketika ini saya save, saya jalankan. Nah, ini ketika saya isikan dengan huruf, sekarang sudah tidak mau. Nah, kalau dengan angka tentu ini bisa gitu ya. Nah, seperti itu untuk jawaban nomor 7 soal ganjil. Untuk jawaban nomor 7 soal genap, field nomor anggota, nama anggota harus selalu diisi, tidak boleh kosong. Ini langkahnya cukup sederhana. Anda cukup buka tabel anggota dalam keadaan design view. Terus yang diminta tadi adalah nomor anggota, nama anggota harus diisi. Nah, Anda tinggal pilih nomor anggota. Di sininya ada require, Anda tinggal rubah aja jadi yes. Nama juga sama, require-nya Anda rubah jadi yes. Nah, tentu allow zero length-nya Anda harus rubah jadi no. Sama seperti untuk yang nomor anggota, ini allow zero length-nya Anda rubah jadi no. Nah, seperti itu. Itu untuk jawaban nomor 7 soal genap. Oke, berikutnya adalah untuk jawaban nomor 8 soal ganjil. Huruf pertama kota harus huruf besar. Nah, Anda tinggal harus perkirakan dulu panjang karakter dari kota paling panjang apa. Misalkan anggaplah misalkan kota terpanjang yang mungkin nanti di input sebanyak 20 karakter misalkan. Maka yang Anda harus buat sekarang, Anda buka tabel anggotanya lagi, Anda pilih kota. Nah, terus Anda masukkan inputnya seperti berikut. Nah, simbol lebih besar ini agar ketika digit pertama dia menjadi kapital. Kemudian ketika masuk digit kedua dirubah lagi menjadi non kapital. Sedangkan L ini untuk menampilkan dari mewajibkan bahwa diisi field tersebut dari A sampai dengan Z, dari huruf sampai dengan angka. Untuk tanda tanyanya sendiri adalah untuk menginput sama, sebenarnya ketentuannya sama seperti L. Hanya membedakan adalah yang satu dia kapital, yang ini non kapital. Nah, itu untuk jawaban dari nomor
8 dari soal ganjil. Nah, selanjutnya adalah yang soal genap. Tampilkan atau tampilan tempat lahir huruf besar semua. Nah, ini lebih sederhana lagi. Anda tinggal buka lagi tabel anggotanya, Anda tinggal klik field tempat lahir, Anda cukup di formatnya lebih besar saja. Nanti secara otomatis ketika nanti di save datanya, ketika sudah di input, itu nanti otomatis di hurufnya huruf besar, walaupun ketika ngetiknya Anda pakai huruf kecil seperti ini. Ini kalau saya isikan misalkan 0016, terus saya ketikkan misalnya Jakarta dengan huruf kecil, ketika di enter nanti otomatis jadi huruf besar. Oke, itu untuk jawaban nomor 8 soal genap. Oke, selanjutnya adalah jawaban nomor 9 soal ganjil. Nomor anggota di tabel head pinjam buatkan dalam combo box dengan isi combo boxnya diambil dari tabel anggota. Nah, ini sebenarnya jawaban ini hampir sama dengan jawaban nomor 6. Hanya bedanya kalau tadi ini menggunakan combo box value list, kalau yang nomor 9 ini menggunakan combo box tabel or query. Berarti langkah yang harus dilakukannya yang pertama, Anda buka terlebih dahulu tabel head pinjamnya. Terus Anda klik nomor anggota, Anda pilih lookup. Nah, Anda tinggal pilih display controlnya combo box seperti ini. Anda pilih row source-nya table or query. Terus Anda masukkan row source-nya adalah anggota ya. Pilih anggota seperti ini. Nah, itu untuk jawaban nomor 9 dari soal ganjil. Untuk jawaban nomor 9 dari soal genap juga langkahnya sama. Kode buku di tabel detail pinjam, buatlah combo box dengan isi combo box diambil dari tabel buku. Nah, hanya bedanya Anda harus buka terlebih dahulu yang detail pinjamnya. Anda klik kode bukunya, terus sama pilih lookup-nya. Terus pilih display controlnya combo box, pilih row source table query, terus pilih row source-nya adalah buku. Nah, itu untuk jawaban nomor 9 soal genap. Oke, berikutnya adalah untuk jawaban soal 10 dari soal ganjil. Bukukan field nomor anggota dan nama anggota. Ini sangat sederhana sekali. Anda cukup buka tabel anggotanya. Terus Anda blok nomor anggota dan namanya, terus Anda tinggal pilih freeze field. Nah, ini secara otomatis, ini ketika kita geser fieldnya, maka nomor dan nama tidak akan hilang karena sudah dibukukan di ujung paling kiri, gitu ya. Itu untuk jawaban nomor 10 untuk soal ganjil. Jawaban nomor 10 soal genap ini jawabannya sama ya. Untuk nomor 11, sembunyikan field kode pos, agama, tempat lahir, tanggal lahir. Ini rasanya juga sama ya, sembunyikan kode pos, agama, tempat lahir, tanggal lahir. Langkahnya juga sama seperti tadi. Anda tinggal klik di home dan di sini ada more. Anda tinggal pilih unhide fields. Nah, Anda tinggal checklist field apa saja yang tidak ingin ditampilkan. Di situ diminta kode pos, agama, tempat lahir. Berarti kita tinggal pilih kode pos, agama, tempat lahir, lagi dan tanggal lahir ya. Anda tinggal checklist aja, nanti otomatis semua yang di checklist itu tidak akan tampil di dalam tabelnya. Ini untuk jawaban nomor 10 soal ganjil dan genap. Oke, yang berikutnya adalah nomor 12 soal ganjil. Gunakan filter by selection untuk menampilkan data anggota yang bertempat lahir di Bandung. Oke. Nah, berarti ini kita kembalikan lagi dulu ya, field tempat lahirnya. Saya pilih home lagi, pilih unhide field. Ini saya checklist lagi semua saja. Siapa tahu nanti digunakan ya. Oke, tempat lahirnya Bandung. Nah, yang dimintanya adalah menggunakan filter by selection. Nah, berarti Anda cukup ngeblok saja nama Bandungnya. Terus tinggal pilih di home. Di sini ada filter by selection. Nah, nanti di sini ada pilihan equal Bandung ya. Anda tinggal klik saja equal Bandung, maka secara otomatis data yang muncul hanya data yang tampil di
Bandung saja. Nah, itu untuk jawaban nomor 12 soal ganjil. Nah, untuk jawaban nomor 12 soal genap, gunakan filter untuk menekan judul buku yang mengandung kata akuntansi. Nah, ini sebenarnya kalau Anda perhatikan, ini sama ya, karena tidak ada perintah untuk menggunakan form filter by form atau filter advanced filter. Berarti ini adalah menggunakan filter by selection. Cuman bedanya sekarang tabelnya saja yang dipakainya beda ya. Kita kembalikan lagi datanya. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita buka tabel buku ya. Langkahnya juga sama, Anda tinggal blok saja yang mengandung akuntansi. Pilihnya dari home. Ini saya coba klik dulu. Terus Anda pilih selection. Nah, ini berarti kalau mengandung itu contain akuntansi. Nah, maka data yang berhubungan dengan ada kata akuntansi ini akan muncul. Nah, itu untuk jawaban dari nomor 12 dari sesi 3 soal genap ya. Nah, selanjutnya adalah soal ganjil. Untuk soal 13 soal ganjil ya. Gunakan filter by form untuk menampilkan data anggota yang lahir di Bandung atau di Ciamis. Oke, berarti ini sekarang kita buka lagi tabel anggotanya. Anda pilih filter, advanced filter, pilih filter by form. Anda cukup pilih di sininya tempat lahirnya Bandung. Tempat lahir apa tempat tinggal ya? Kita cek dulu ya. Menampilkan data yang lahir, betul ya. Yang lahir berarti tempat lahirnya Bandung, Anda klik OR, pilih tempat lahirnya Ciamis. Nah, terus Anda tekan toggle filter, maka yang muncul adalah Bandung dan Ciamis. Nah, itu untuk jawaban nomor 13 soal ganjil. Nah, untuk jawaban nomor 13 soal genap adalah gunakan filter by form untuk menampilkan data anggota yang beralamat di Insinyur Juanda dan bertempat lahir di Bandung ya. Nah, berarti langkahnya sama, ini kita kembalikan dulu datanya. Anda pilih lagi advanced filter, pilih filter by form. Nah, tempat lahirnya sudah jelas, di sini dimintanya adalah Bandung ya. Berarti Anda tinggal pilih Bandung, terus tinggal Anda pilih yang alamatnya di Juanda ya. Jalan Juanda. Oke, kebetulan di data saya nggak ada, saya pakai yang Dago saja ya. Asumsikan itu Juanda. Ini saya tinggal tekan toggle filter. Nah, ini akan muncul data yang Bandung dan ininya di Dago ya. Nah, ini muncul karena bekas sebelumnya ya. Saya coba ulangi dulu ya. Ini advanced, pilih filter by form. Nah, ini yang OR ininya kita harus hapus dulu ya. Yang OR ini juga sama. Pastikan dulu tidak ada lagi pilihan. Nah, berarti yang pilih adalah Bandung dan ini Dago ya. Ketika klik berarti yang muncul adalah Bandung dan Dago ya. Karena tadi saya tekan OR-nya masih ada datanya yang sebelumnya, maka munculnya tadi dengan Ciamis ya. Kalau sudah dibersihkan ini hanya muncul yang saya pilih saja. Oke, itu untuk jawaban nomor 13 soal genap. Oke, selanjutnya adalah untuk jawaban nomor 14 soal ganjil ya. Gunakan advanced filter untuk menampilkan data anggota yang namanya dimulai dari huruf M atau huruf C dan lahir di atas 1960. Oke, nah kita kembalikan lagi datanya. Ini langkahnya adalah Anda pilih dari advanced filter, pilih advanced filter. Nah, Anda tinggal bersihkan dulu ini bekas sebelumnya ya. Anda tinggal delete saja. Nah, kita tinggal lihat dimintanya adalah yang namanya dimulai dari huruf M dan Y. Berarti tinggal masukkan nama. Sorry, ini kelebihan ya. Ini saya hapus. Kriterianya dimulai dengan huruf M dan Y. Anda tinggal tekan M bintang. Terus Anda ketikkan lagi Y bintang. Nah, selanjutnya yang diminta berikutnya adalah filternya berdasarkan tahun lahirnya ya, 1960. Nah, ini berarti Anda harus bikin dulu. Anda build dulu. Ini Anda pakai format dari apa? Format dari anggota, tanggal lahir,
koma, karena dimintanya 4 digit tahun berarti ininya Y gitu ya. Oke. Lupa komanya ya. Ini saya build ulang. Ini harusnya pakai koma. Sorry, pakai kutip ya. Oke. Nah, terus masukkan. Kenapa nih? Ada yang salah nih. Oh, sorry. Ini bukan koma, tapi titik koma ya harusnya ya. Ini titik koma. Nah, terus di kriterianya tadi dimintanya adalah 1960 ya, 1960 ya. Nah, Anda tinggal tekan toggle filter, maka yang muncul hanya Yudi Rahman karena ini yang dimintanya adalah diurutkan secara ascending ya di atas 1960. Oke, berarti ada yang kurang lagi ya. Ini advanced filter ini lebih besar dari 1960 diurutkan secara ascending ya, ascending di tahun lahirnya ya. Oke, tekan toggle filter. Nah, yang muncul ada 2 Yudi Rahman dan Mutarudin karena dua-duanya di atas 1960. Nah, itu untuk jawaban dari soal 14 soal ganjil. Nah, yang soal genapnya, gunakan advanced filter untuk menampilkan data anggota yang namanya mengandung suku kata na dan tinggal di kota Bandung, urutkan berdasarkan tanggal lahir descending. Oke. Nah, berarti ini juga langkahnya sama, kita kembalikan dulu datanya. Anda pilih advanced filter, terus kita hapus dulu bekas sebelumnya ya. Ini saya hapus dulu. Yang pertama adalah kita masukkan namanya. Kriterianya adalah bintang, NA bintang. Terus yang kedua adalah tinggalnya di kota Bandung. Berarti saya masukkan kota ya. Kota, isikan di kriterianya Bandung. Terus yang ketiga adalah diurutkan berdasarkan tanggal lahirnya. Oke, masukkan lagi tanggal lahirnya. Terus saya isikan sortnya ascending ya. Nah, ini tinggal saya tekan toggle filter. Nah, ini jawabannya ada Rinaldi Tanjung ya dengan Sonti Lena ya. Ini di Bandung dan diurutkan secara ascending ya. Nah, itu untuk jawaban dari soal 14 soal genap. Demikian pembahasan dari latihan di sesi 13, di sesi 3 maksud saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti dicoba lagi kalau ada yang belum paham dan boleh ditanyakan melalui WhatsApp grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.